Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibai fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salafus salih, dan kita sampai kepada prinsip yang ke-9, yaitu bagaimana sikap kita kepada sahabat dan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada khilafah, kepada pemerintah kaum muslimin atau kepemimpinan Islam. Kemarin kita telah menjelaskan bahwasanya bagaimana kita dilarang untuk membenci sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita dilarang mencaci sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita dilarang untuk ikut andil dalam perselisihan sahabat. Ya, kita dilarang ikut andil di dalam perselisihan sahabat. Karena dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan banyak di antara kita tidak mengerti tentang perselisihan yang terjadi di antara sahabat. Kemudian kita ikut menilai, dan yang fatal lagi, kemudian dari penilaian yang keliru itu kita kemudian memaki salah satu di antara sahabat. Ini yang biasa terjadi. Siapa yang menghembuskan perkara ini? Orientalis barat. Tujuannya apa sih? Untuk membatalkan agama ini. Kalau keadilan sahabat itu digugat, maka agama ini habis, selesai sudah. Kalau keadilan sahabat ini digugat, maka semua yang dari sahabat tidak bisa diterima. Sedangkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu datangnya dari sahabat, yang meriwayatkan hadis Nabi sahabat. Artinya apa? Gugur persaksian mereka. Kalau sudah gugur persaksian mereka, habis, agama ini selesai, tidak bisa diterima sedikit. Itu yang diinginkan barat. Tapi apakah kita menggugatnya? Ya, dijelaskan di sini, di dalam kitab ini, ketika ada hadis Nabi, la yadkhuluna jannah ahadun baya'a tahta syajara, tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk neraka sahabat Nabi yang berbaiat di bawah pohon, yakni di bawah baiatur ridwan. Kemudian wa ahlus sunnah yaqufuna amma syajara bainahum min nizah. Ahlus sunnah itu menahan lisan mereka terhadap perselisihan yang terjadi di antara sahabat. Wa yuqiluna amrahum ila Allah Ta'ala, dan mereka mengembalikan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penjelasan di situ, jumhur sahabat lam yadkhulu fil fitnah walamma hajat al fitnah kana ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam asharat uluf falam yahburuha minhum ya bal lam yablughu 30 kama rawa Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahih an Ibn Sirin wa Abdul Razzaq fi Musannaf wa Ibn Katsir fi Tarikh al-Bidayah wa Nihayah. Dikatakan oleh periwayat kisah ini bahwasannya sebagian besar sahabat itu tidak berada di tengah-tengah fitnah yang terjadi. Dan ketika fitnah terjadi, jumlahnya sahabat itu puluhan ribu. Dan tidak hadir di antara mereka di dalam fitnah ini melebihi bahkan 100 pun tidak. Bahkan 30 pun tidak. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, sanadnya sahih, dan juga Ibnu Sirin dan Abdul Razzaq di dalam musannafnya, dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab beliau yang menjelaskan tentang sejarah, di kitab beliau Al-Bidayah wal Nihayah. Nah, faman kana minhum musiban kana lahu ajran wa man kana minhum mukhti'an falahu ajrun wahid.
fa khata'uhu maghfurun lahu insyaallah. Kata muallif, kata penulis buku ini, kalau seandainya ada sahabat yang sikapnya benar ketika fitnah itu, mereka dapat 2 pahala. Kalau mereka keliru, mereka masih dapat 1 pahala. Adapun kesalahan mereka insya Allah diampuni oleh Allah karena mereka apa? Berijtihad. Dan mereka pantas untuk berijtihad ketika itu. Di dalam perkara yang memang mereka membutuhkan jawaban. Akan tetapi kembali lagi dikatakan di sini larangan kita memaki sahabat. Apalagi sampai merendahkan mereka di bawah keharusan kita meletakkan mereka, ini para sahabat radhiyallahu anhum. Kita dilarang merendahkan mereka. Disebutkan di sini di catatan kaki sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai di dalam Syarh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah. Qad waqa'a baina Ubaidillah ibn Umar wa baina al-Miqdad kalam. Terjadi perselisihan antara Ubaidillah ibn Umar dan Miqdad. Fasyatama Ubaidillah al-Miqdad. Ubaidillah kemudian memaki Miqdad. Faqala Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, alayya bil Haddad atta lisanahu la yajtari ahadun ba'dahu fayashtumu ahadan min ashabi Rasulillah SAW. Apa kata Umar bin Khattab? Datangkanlah kepadaku Al-Haddad. Al-Haddad ini orang yang kerjaannya pandai besi. Aqta'u lisanah. Aku akan potong lisannya, lidahnya. La yajtari ahadun ba'dahu fasyatama ahadan min ashabi Rasul. Sehingga setelah ini tidak akan ada orang yang bisa memaki sahabat Nabi SAW. Ini menunjukkan bagaimana marahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada orang yang lisannya itu memaki sahabat Nabi SAW. Bukan dipentingkan bagaimana Umar memerintahkan memotong lidahnya, bukan. Tapi bagaimana marahnya Umar bin Khattab, karena apa? Nabi itu marah kepada sahabat, kalau sahabatnya itu dimaki. Dan Miqdad adalah sahabat Nabi SAW. Ini di zaman sahabat. Apalagi sekarang. Maka jangan sampai orang nggak ngerti masalahnya, cuma baca ujungnya terus maki sahabat. Gara-gara baca apa? Gara-gara terjadi perselisihan di antara sahabat, membaca riwayat perang Jamal dan perang Siffin, kemudian tidak ngerti asal usulnya, bagaimana perselisihan di dalamnya, kemudian apa? Maki-maki. Membela yang satu dan memaki yang satu. Padahal kita diperintahkan apa? Kafu alaih. Tahan lisan. Tahan lisan. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, secara global, secara menyeluruh, mereka itu maksumun minal khata', terpelihara dari kesalahan. Bukan perorangan ya,
Tapi secara menyeluruh sahabat itu terpelihara diri mereka dari kesalahan. Adapun personal satu persatu, apakah sahabat ada yang berbuat salah? Ya ada, manusia. Sahabat ada yang keliru, ada. Karena mereka manusia, bukan nabi, bukan rasul. Maka ketika mereka satu kesatuan, maka mereka tidak mungkin berbuat keliru, bersepakat di dalam kekeliruan, tidak mungkin. Sebagaimana hadis yang saya baca kemarin, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesalahan atau kesesatan. Dan yang perlu, ini sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya sahabat itu berderajat keutamaannya. Yang paling utama di antara mereka, ya 4 sahabat khulafaur rasyidin. Kemudian 10 orang di antara mereka yang Allah berikan kabar gembira dengan surga. Kemudian selain di antara 10 itu, yang disebutkan bahwasanya mereka penghuni surganya Allah. Ada. Siapa di antaranya? Bilal di antaranya. Kemudian di antaranya siapa? Ahlul Badar, yaitu orang-orang yang berjuang ketika perang Badar. Kemudian sahabat Nabi yang berbaiat di bawah pohon, yaitu baiatur Ridwan. Itu sahabat Nabi yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Kemudian di antara sahabat ada ahlu baitin Nabi SAW. Ada keturunan Nabi SAW. Dan akidah Ahlus Sunnah adalah menghormati dan memuliakan mereka. Di antara akidah Ahlus Sunnah adalah menghormati dan memuliakan mereka pada batasan dan ketentuan yang telah diletakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada batasan dan ketentuan yang telah diletakkan dalam syariat Allah Subhanahu. Disebutkan di antara hadis yang disebutkan tentang keutamaan mereka, innallaha astafa bani Ismail wastafa min bani Ismail Kinana wastafa min Kinana Quraisy wastafa min Quraisy bani Hashim wastafani min bani Hashim. Allah Subhanahu wa taala telah memilih anak keturunannya Ismail alaihissalam. Dan dari keturunan Ismail Allah memilih Kinana. Dan dari Kinana Allah memilih Quraisy. Dan dari Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Dan Allah telah memilihku dari Bani Hashim. Termasuk di antara ahlu baitin Nabi SAW adalah istri-istri Nabi SAW. Ummahatul Mu'minin. Allah menyebutkan tentang penghormatan kepada wanita-wanita atau istri Nabi SAW. Allah mengatakan apa? Ya nisa'an Nabi, lastunna ka'ahdim minan nisa. Wahai istri-istrinya Nabi, kalian bukan sebagaimana salah seorang di antara wanita yang biasa. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladina fi qalbihi maradun faqulna qawlan ma'rufa. Maka kalau engkau berbicara, maka berbicara dengan cara yang biasa. Jangan direndahkan suaramu. Karena ada orang yang hatinya ada marad, ada sakit, maka mereka ketika mendengarkan suara wanita yang dilemah lembutkan, justru mereka menginginkan wanita tersebut. Yakni orang yang marad, tidak benar. Waqarna fi buyutiqanna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatal ula, dan janganlah kalian bersolek seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atina Allah wa rasul. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul.
Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahla baiti wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar supaya hilang dari kalian rijs, ini dosa, ahla baiti Nabi SAW, dari kalian, yaitu ahla baiti, ini ahlu baitnya Nabi SAW, yutahhirukum tathira, dan agar kalian menjadi orang-orang yang suci. Maka di antara mereka disebutkan di sini siapa istri Nabi? Yang di antara disebutkan di sini Khadijah bint Khuwailid, kemudian Sauda, kemudian Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, kemudian Zainab binti Jahas yang tadi, Zainab binti Khuzaimah, kemudian Juwairiyah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Safiyah, dan Maimunah. Ini wanita-wanita yang dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka adalah wanita-wanita yang mulia. Dan di antara istri Nabi SAW, di antara yang mulia adalah Khadijah dan Aisyah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu cemburunya luar biasa kepada Khadijah. Karena Nabi SAW memuliakan Khadijah luar biasa. Bahkan disebutkan sampai ketika beliau sudah tidak ada. Kalau ada sesuatu memberikan hadiah dan lain sebagainya, maka Nabi itu memanggil, sudahkah engkau sampaikan ini untuk temannya atau keluarganya Khadijah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu luar biasa cemburu. Kemudian berkaitan dengan ini ada beberapa faedah. Ini ada faedah penting. Walaupun di antara akidah itu adalah memuliakan ahlu baitin Nabi SAW, yakni keturunan Nabi, keluarga Nabi SAW, maka ini bukan serta-merta bahwasanya kemudian kita memuliakan mereka tanpa batas. Ini yang perlu diingat. Mengapa demikian? Lihat hadis Nabi SAW. Ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughniya ankum minallahi syai'an." Wahai sekalian Quraisy, belilah diri kalian, sebab aku tidak akan memberikan kemanfaatan bagi kalian di hadapan Allah sedikit pun. Artinya apa? Nabi SAW tidak bisa menjamin satu persatu keluarga Nabi di hadapan Allah. Sampai Nabi mengatakan kepada siapa? Kepada Fatimah. Ya Fatimah binti Muhammad. Nabi mengatakan apa? Sali mimma syi'ti fa inni la ughniya anki minallahi syai'an.
wahai Fatimah, mintalah sesuatu dari aku saat ini. Dari harta, dari apa? Di dunia ini. Saya bisa berikan. Fa inni la ughniya anki minallahi syai'an. Akan tetapi di hadapan Allah saya tidak berdaya, tidak akan memberikan kemanfaatan. Siapa yang diomongkan Nabi ini? Fatimah, anak beliau, yang melahirkan dzurriyyah, melahirkan keturunan Nabi SAW setelah ini. Nabi tidak memberikan jaminan. Kemudian apa? Nabi mengatakan juga, dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Kata Nabi SAW, sebagaimana Allah maktub surat di dalam surat Al-A'raf 188. Qul, katakan Muhammad kepada umat, kepada pengikutmu, la amliku li nafsi, aku tidak bisa menguasai untuk diriku naf'an wala dharran, kemanfaatan dan juga malapetaka. Artinya apa? Nabi itu tidak tahu apa yang terjadi bagi dirinya itu yang manfaat ataupun yang madarat. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah hendaki aku ketahui. Artinya apa? Kalau Nabi tahu berarti itu informasi dari Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib, jikalau saya, kata Nabi, tahu perkara yang gaib, lastaksartu minal khair, niscaya aku akan menumpuk atau memperbanyak perbendahara kebaikan yang aku kerjakan. Wa mamassani yasu, dan aku tidak akan mungkin tertimpa kejelekan. Tapi nyatanya apa? Nabi menghadapi peperangan. Ketika perang Uhud, Nabi terluka. Nabi juga bisa kadang-kadang hari ini kenyang, besok tidak kenyang, lapar. Artinya apa? Nabi tidak ketahui hal yang gaib. Dan Nabi tidak bisa menjamin untuk dirinya sendiri di dunia, apalagi untuk ahlu baitnya atau keturunannya. Dan kemudian disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang dilambatkan amalnya, tidak berbuat apapun, lam yusri bihi nasabu, tidak akan bisa dikejar nasabnya. Misalnya dia anak seorang yang saleh, abahnya masya Allah saleh, anaknya apa? Tidak ngikut sama abahnya, ya malas, tidak beramal, tidak mau ngaji, tidak mau ta'lim. Kalau ditanya apa? Saya anaknya kiai. Apakah seperti ini benar? Enggak bisa. Kok anaknya orang saleh? Nabi tidak bisa menjamin anaknya sendiri. Nabi tidak bisa menjamin anaknya sendiri. Maka bagaimana mungkin seseorang itu bisa menjaminkan bahwasanya kalau dia dari keturunan saleh pasti tempatnya di surga? Tidak bisa. Tidak bisa. Kemudian kita masuk kepada prinsip yang ke-10. Bagaimana sikap ahlus sunnah kepada ahlul bid'ah wa ahlul hawa. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah dan orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan perkara ini pun dibahas di kitab-kitabnya para ulama. Bukan muncul tiba-tiba hari ini di kitab ini, enggak. Di kitab-kitabnya para ulama pun dibahas. Apa sikap kita? Tentunya kepada orang yang menyelisihi sunnah dan mengikuti hawa nafsunya, kita membenci mereka. Tapi ingat, yang dibenci itu apanya? Perbuatan.
Yang dibenci apa? Perbuatan. Hah? Karena mereka menyelisihi sunnah Nabi SAW. Dan kita menjaga diri kita dari apa yang mereka kerjakan ketika mereka menyelisihi sunnah Nabi SAW. Hah? Disebutkan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud di dalam sunnah. Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Tidak akan ada satu nabi yang diutus oleh Allah sebelumku, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali mereka memiliki apa? Hawariyun. Apa maksudnya hawariyun di sini? Orang yang mengikuti nabinya, pengikut setianya. Wa ashabun, dan sahabat-sahabat. Ya'khuduna bi sunnatihi, yang mereka melaksanakan sunnah-sunnah yang ditinggalkan nabi mereka. Wa yaqtaduna bi amrih, dan mereka meneladani perintah nabi. Thumma innaha takhrufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian muncul setelah mereka, yakni setelah masanya itu sudah jauh dari nabinya mereka, muncul generasi. Apa yang mereka kerjakan? Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Dan mereka kerjakan apa yang tidak mereka diperintahkan oleh nabi mereka. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad melawan mereka, maka mereka itulah orang-orang yang beriman. Wa man jahada bilisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang bersungguh-sungguh melawan mereka dengan lisannya, maka mereka orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang menentang mereka dengan hatinya, maka mereka orang yang beriman. Falaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Maka setelah disebutkan masalah hati, tidak ada berbekas setelah mereka iman sedikit pun, walaupun sekecil biji sawi. Apa maksud hadis ini? Jangan orang salah paham. Berarti orang yang melaksanakan sunnah, ada orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi, berjihad melawan mereka, ngangkat tembak. Bukan. Jangan mengartikan kalimat jahada itu kalimatnya mesti ngangkat tembak, ngangkat senjata terus ditembak dor. Bukan. Sekarang jahada disebutkan Nabi dengan apa yang pertama? Biyadihi, dengan tangan. Apakah mesti mengangkat senjata? Tidak. Jahada bilisani. Apakah mesti dengan senjata? Tidak. Artinya apa? Yaitu orang-orang yang menegakkan hujjah. Kemudian duduk menjelaskan kepada umat tentang al-haq, tentang kebenaran, tentang apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimaksud hadis. Biyadihi maksudnya apa? Dia punya wilayah, dia punya kekuasaan. Misalnya siapa ini? Mungkin dia jadi kalau sederhananya di sini mudin, penghulu agama. Atau siapa misalnya dia guru agama. Berarti kan dia punya kekuasaan. Dia bisa menghimbau manusia untuk apa? Ke jalan yang benar. Dia tidak punya kekuasaan. Dengan apa dia lakukan? Bilisani. Dengan apa? Berdakwah kepada manusia. Menjelaskan ini loh yang benar, ini loh yang salah. Ini loh yang hak, ini loh yang batil.
Dengan lisan. Tentu ketika kita menjelaskan dengan lisan ini, yang patut antum cermati apa? Sampaikanlah dengan cara yang baik. Bisa jadi penyampaian di satu tempat itu biasa, disampaikan di tempat lain jadi musibah. Caranya apa? Diatur pembicaraannya dengan cara yang baik. Itu menunjukkan kalau orang itu takut. Bukan. Ini bukan masalah takut, tidak takut. Nabi mengajarkan kepada kita ketika berdakwah kepada manusia, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nabi yang mengajarkan kita itu ketika berkata-katalah dengan tutur kata yang apa? Bijak. Bukan takut. Dan bukan mau orang jadi kalau antum tidak nyampaikan dengan cara yang tegas, berarti antum tidak sebagaimana. Ya enggak juga, dilihat tempatnya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, rukunnya amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Di antaranya adalah bilin wa rifq, dengan lemah lembut. Amar ma'ruf nahi munkar rukunnya rifq, lemah lembut. Karena nggak ada ceritanya Nabi kemudian ada orang teler, dipukuli kemudian, nggak ada. Tapi kemudian ditegakkan hukum dicambuk, iya. Tapi yang negakkan siapa? Waliul amr, penguasa. Seperti kalau di Indonesia yang diterapkan di mana ini? Di Aceh. Nagro Aceh Darussalam. Itu diterapkan. Jangan bikin tanggung hukum sendiri. Lah kalau nggak gitu nggak tegak amar ma'ruf nahi munkar. Kan Nabi menyebutkan ada batasannya, ada caranya. Bukan main hakim sendiri. Maksudnya main hakim sendiri apa? Belum pernah diangkat jadi hakim terus jadi hakim. Ya ini main hakim sendiri. Kalau untuk mainan anak kecil nggak apa-apa. Tapi antum jadi hakim, mengangkat diri sebagai hakim, terus menghukum orang, ya ini yang nggak beres. Yang pertama. Yang kedua, kadang ada orang alergi sama kalimat-kalimat syariat. Dikit-dikit bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Loh yang nyebut bid'ah ini Nabi. Ini yang saya baca hadis. Dan kalimat bid'ah itu ada di kitab-kitabnya para ulama. Mau dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, semua ada kalimat ini. Bukan anak main hakim sendiri, ini main bid'ah sendiri, enggak. Baca. Hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud. Kalau nggak percaya, monggo dilihat kitabnya, selesai kan? Kalau ada orang misalnya, alergi sama kalimat syariat, oke, sudah. Bid'ah diganti kalimat apa? Mukhalafatus sunnah. Bid'ah menyelisih sunnah, selesai. Tapi apa yang saya pertanyakan, kenapa kok orang alergi kalimat-kalimat syariat? Ini kitab-kitabnya ulama ada. Kalau berbeda pendapat, nggak ada masalah. Ya kan? Orang berbeda pendapat dilarang. Siapa yang larang berbeda pendapat? Kemudian disebutkan di sini hadis yang lainnya lagi. Qala sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadditsunakum ma lam
tasma'u antum wala aba'ukum wa iyyakum wa iyyakum. Akan ada di akhir, muncul di akhir zaman, di akhir, yakni otomatis kalimat ini menunjukkan tidak di zaman Nabi SAW. Min ummati, fi akhir umat, unasun, manusia yang mereka berbicara malam tasma'u, yang tidak pernah kalian dengar. Antum, kalian, wa aba'ukum, dan nenek moyang kalian, wa iyyakum, hati-hati kalian terhadap perkara ini, wa iyyahum, dan hati-hati kalian kepada mereka. Kemudian disebutkan di sini tentang apa itu bid'ah. Apa itu bid'ah? Kalimat bid'ah disebutkan beberapa definisinya oleh para ulama. Yang mesti kita fahami adalah batasan kalimat bid'ah itu, yang masuk bid'ah mana, yang tidak mana. Jangan sampai kemudian kita salah memahami. Gara-gara memahami hadis yang keliru. Kan disebutkan dalam hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam urusan agama, maka yang demikian itu adalah tertolak. Di hadis yang lainnya disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak pernah kami contohkan, kata Nabi. Tidak pernah kami contohkan. Berarti itu sebuah amalan. Maka fahuwa radd, maka amalan itu tertolak. Kemudian di hadis yang lainnya, fa inna khairul haditsi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitab. Wa khairul hadi hadi Muhammadin. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuhah. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang muncul belakangan, yang tidak ada contoh. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perbuatan yang bid'ah itu adalah sesat. Dari hadis ini, maka kemudian para ulama menyebutkan atau menukilkan atau mendefinisikan kalimat bid'ah. Bahwasanya bid'ah itu adalah perkara di dalam syariat yang berkaitan dengan urusan ibadah. Adapun perkara-perkara di luar syariat, ya, perkara-perkara di luar syariat yang tidak ada kaitannya dalam urusan ibadah, maka yang demikian ini tidak masuk di dalam pembedaan antara bid'ah dan sunnah. Pahami ya? Disebutkan dalam definisi Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Beliau memberikan satu definisi yang indah supaya membedakan antara bid'ah dan bukan. Apa kalimatnya di dalam lafaz beliau? Yaitu tudahi syariatillah. Yang mana dimaksudkan dengan perbuatan tadi itu meniru syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau menyamai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian dikatakan amalan bid'ah. Kemudian juga jangan salah faham. Ada orang ada yang menyalahfahamkan, misalnya gini, ada amalan-amalan sunnah. Ketika amalan itu dikumpulkan, ya sunnah mestinya kan tidak bid'ah. Kita cerdas. Membaca Al-Quran sunnah. Membaca zikir sunnah. Memberikan makanan kepada orang sunnah. Kalau dikumpulin pasti sunnah? Enggak. Belum tentu.
Karena ini urusan apa? Urusan apa? Ibadah. Mengkhususkan dan menggabungkan ibadah dengan tataran tertentu butuh dalil. Butuh dalil. Tidak mesti semua yang sunnah kemudian digabungin jadi sunnah. Contoh sederhana. Misalnya salat. Di dalam salat, sebagaimana yang kami ketahui, bahwasannya tangan itu posisinya cuma dua. Wada', meletakkan, wa qabd, dan memegang. Wada', wa qabd. Bagaimana kalau digabung? Antara memegang dan meletakkan. Jadi gini. Apa kemudian jadi sunnah? Tunggu dulu. Ini urusannya ibadah. Nggak bisa ibadah itu pakai logika. Logika saja antum nggak bisa terima. Contoh sederhana. Antum makan gulai. Enak kan? Ibu antum masak gulai. Enak kan? Ibu antum masak tahu telur. Kalau orang Surabaya tahu telur. Enak kan? Bagaimana kalau dua-duanya digabung? Enak enggak? Enak enggak? Ini urusan dunia, bukan urusan agama. Urusan dunia. Enggak semua yang baik ketika digabung itu jadi baik. Dalam urusan ibadah ada kaidahnya juga. Jangan orang diajak berpikir yang di luar tataran urusan ibadah. Ibadah itu kalau ada sesuatu yang mengkhususkan, ya, atau sesuatu yang kita lakukan di luar kebiasaannya butuh dalil. Contohnya misalnya, membaca Al-Quran. Boleh? Boleh. Saya membaca Al-Quran, mengkhususkan Al-Quran misalnya halaman yang ke-150 di dalam mushaf Al-Quran, cetakan Surabaya, saya khususkan hari Selasa, jam 7 pagi. Boleh. Secara asal boleh baca Al-Quran. Tapi mengkhususkan halaman 150 ini dari mana? Puasa, ibadah. Bolehkah kita berpuasa? Boleh. Asalnya boleh saja. Tapi mengkhususkan puasa tertentu. Saya mau puasa setiap tanggal 20 bulan Masehi. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Puasanya boleh. Tapi ketika mengkhususkan atau menggabungkan dengan ibadah yang lain, tunggu dulu. Jadi kita harus bijak dan cerdas di dalam membicarakan masalah agama. Kemudian kalimat dhalalah, sesat di dalam kalimat bid'ah. Ketika kalimat dhalalah terus kemudian, wah berarti sing berbuat bid'ah itu sesat, merokok. Ya enggak gitu ya. Kalimat ini pahami dengan baik, dengan bijak. Artinya apa? Nabi SAW memberikan wa'id, ancaman. Kalau orang itu terus berbuat kebid'ahan, maka dia bisa mengantarkan orang ini kepada neraka. Terus bagaimana orang yang tidak mengerti kalau apa yang dia kerjakan itu bid'ah?
harus dijelaskan kepadanya. Dan tidak serta-merta orang yang berbuat perbuatan bid'ah itu sama semua. Sama semua. Harus dijelaskan. Sampai tataran mana orang ini, pada tataran yang sampai bisa muncul ancaman itu, dia menyesatkan umat. Dia masuk kepada ancaman neraka. Itu dijelaskan. Sehingga apa? Sehingga orang ini ketika menyampaikan jelas. Mengapa demikian? Karena Allah sudah memberikan warning kepada kita. Apa warningnya Allah? Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah mengatakan hari ini, yaitu pada hari Arafah, aku telah sempurnakan agama kalian, agama Islam. Dan aku telah sempurnakan juga nikmatku atas kalian. Kata Allah, aku sempurnakan agamaku bagi kalian. Agama Islam itu sudah sempurna. Maka demikian pula aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam ini sebagai agama kalian. Berarti secara asal agama ini sudah sempurna. Sampai seorang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab, kalau ayat itu turun kepadaku, maka aku akan jadikan hari itu sebagai lebaran atau Id. Dan Umar bin Khattab mengatakan, aku orang di antara yang paling tahu tentang turunnya ayat itu. Maka bagaimana kemudian sikap kita terhadap amalan bid'ah, orang yang berbuat bid'ah, dan bagaimana cara kita menyampaikan kepada mereka. Itu yang penting. Ya. Bukan lantas kemudian ketika kita mengatakan ini bid'ah, terus kita seperti nyetempel orang. Oh, ini penduduk neraka, bukan. Dan kalimat bid'ah di dalam syariat ini bukan digunakan untuk stempel-stempelan juga, bukan. Jadi kita mesti bijak di dalam menyampaikan ini kepada umat. Dan umat pun harus dibuat pintar untuk urusan ini. Jangan sampai kemudian salah memahami. Nah, kalau sudah waktu masuk Isya, kita berhenti sampai di sini. Insyaallah di kesempatan yang akan datang, saya izin seminggu insyaallah. Minggu depan saya izin tidak hadir. Insyaallah 2 minggu yang akan datang insyaallah kita sambung masalah ini agar kita menyampaikan kepada antum tentang masalah bid'ah dan ahlul ahwa dan juga beberapa istilah syariat yang mesti kita faham. Sehingga kita tidak salah faham di dalam memahami kalimat-kalimat syariat. Dan tidak alergi kalimat-kalimat atau istilah syariat. Dan harus kita memahami juga mustalahatul ulama. Definisi ulama tentang masalah ini. Yang mendefinisikan ini siapa? Ulama. Bukan kita. Yang menyebutkan kalimat bid'ah dan definisi siapa? Ulama. Bukan kita. Jadi ketika kita menyampaikan, maka yang kita sampaikan itu adalah kita menukil dari para ulama. Antara satu ulama dan yang lainnya apakah berbeda? Bisa jadi berbeda. Berbeda pendapat? Bisa jadi. Tapi intinya satu ulama dan yang lainnya saling melengkapi. Satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Nah, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.